Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strap. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yaitu mengelola dan mengatur proses berjalannya sebuah aktivitas dan kegiatan yang dikerjakan dengan memperhatikan etika dan bekerja dan tetap menjaga nilai-nilai serta norma-norma yang ada dalam organisasi, sehingga organisasi akan memiliki karakter dan budaya yang kuat dalam proses organisasi ataupun bisnisnya. Etika dan manajemen sumber daya manusia dapat diterjemahkan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan sumber daya dan kegiatannya. MSDM menjalankan 3 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi lini, yang merupakan wewenang yang dijalankan seorang manajer personalia karena yang lainnya tahu bahwa dia memiliki akses ke manajemen puncak. Selanjutnya ada fungsi koordinatif, merupakan wewenang yang dijalankan seorang manajer sumber daya manusia sebagai koordinator kegiatan personil. Dan yang terakhir ada fungsi staf, yang merupakan fungsi dari seorang manajer sumber daya manusia dalam membantu dan menasihati manajer lini. Nah, selanjutnya yaitu fungsi manajemen umum. Fungsi manajemen umum terbagi menjadi 2, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Yang termasuk dalam fungsi manajerial yaitu perencanaan. Semua orang memahami bahwa perencanaan adalah bagian terpenting dan oleh karena itu menyita waktu banyak dalam proses manajemen. Nah, yang kedua yaitu perorganisasian. Apa sih perorganisasian itu? Perorganisasian adalah apabila serangkaian kegiatan telah disusun dalam rangkaian pencapaian tujuan organisasi, maka untuk pencapaian atau implementasi kegiatan tersebut harus diorganisasikan. Yang ketiga itu pengarahan. Untuk melakukan kegiatan yang telah direncanakan dan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efisien, maka diperlukannya adanya arahan. Nah, yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling. Nah, ini juga paling penting, di mana pengendaliannya yaitu mengatur kegiatan agar kegiatan organisasi itu diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Di samping itu, pengendalian juga dimaksud untuk mencari atau bisa dikatakan sebagai pemecahan masalah apabila terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan. Prinsip etika bisnis dalam MSDM. Setiap aktivitas MSDM, mulai dari proses penarikan tenaga kerja, pemilihan tenaga kerja, pemanfaatan, pengembangan dan pemberhentian tenaga kerja, didasarkan pada prinsip profesional dan memperhatikan etika, norma serta peraturan terkait dengan tujuan memberikan kontribusi yang optimal bagi produktivitas perusahaan. Nah, adapun kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Yang pertama adalah ketaatan. Karyawan harus mematuhi perintah dan petunjuk atasannya. Namun ada hal yang tidak harus dipatuhi karyawan, yaitu yang pertama, karyawan tidak perlu mematuhi perintah yang tidak bermoral. Yang kedua, karyawan tidak perlu mematuhi perintah yang tidak wajar. Yang ketiga, karyawan tidak perlu mematuhi perintah yang tidak sesuai penugasan yang disepakati perusahaan. Untuk menghindari kesulitan dalam kewajiban ketaatan, bisa dengan membuat job description yang jelas sehingga kepentingan perusahaan selalu diprioritaskan. Selanjutnya yang kedua yaitu kewajiban konfidensialitas. Kewajiban ini merupakan kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia yang telah diperoleh dalam menjalankan suatu profesi. Kewajiban konfidensialitas tidak saja berlaku selama karyawan bekerja di perusahaan, tetapi kewajiban tersebut terus berlaku setelah ia pindah kerja. Yang ketiga, loyalitas. Dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kata loyal selalu dikaitkan dengan setia. Faktor utama yang bisa membahayakan terwujudnya loyalitas adalah konflik kepentingan atau conflict of interest.
Artinya konflik antara kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan perusahaan. Karyawan tidak boleh menjalankan kegiatan pribadi yang bersaing dengan kepentingan perusahaan. Berdasarkan kontrak kerja atau persetujuan implisit, karyawan wajib melakukan perbuatan-perbuatan tertentu demi kepentingan perusahaan. Tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan lain yang terbentur dengan kewajiban itu. Terdapat 4 kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Yang pertama, perusahaan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi. Diskriminasi bisa berlangsung dalam semua sektor masyarakat, termasuk dunia bisnis. Dalam konteks perusahaan, membedakan antara berbagai karyawan karena alasan yang tidak relevan, yang berakar dalam prasangka termasuk diskriminasi. Hal itu bisa terjadi dalam menyeleksi karyawan baru, dalam menyediakan kesempatan promosi, dalam penggajian, dan sebagainya. Biasanya latar belakang terjadi diskriminasi adalah pandangan rasisme, sektarianisme, atau seksisme. Berikut tindakan perusahaan agar karyawan berperilaku etis. Yang pertama, pada saat masuk dapat melalui tes-tes tertentu yang dapat mendeteksi munculnya perilaku non etis, seperti tes psikologis yang meliputi tes kecerdasan, tes kepribadian, tes bakat, tes minat, dan tes prestasi. Selanjutnya ada tindakan selama bekerja di perusahaan yang meliputi menetapkan peraturan kepegawaian yang mengatur tata tertib karyawan seperti mentaati ketentuan jam kerja, melakukan check-in pada waktu masuk kerja dan check-out pada waktu pulang kerja, melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang terakhir, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan. Kemudian memberikan edukasi, misalnya pelatihan yang meliputi kebijakan dalam etika, kemudian mengkomunikasi kebijakan kepada karyawan. Contohnya seperti manajer akan memberitahu peraturan perusahaan apa yang boleh dilakukan dan apa yang boleh tidak dilakukan di perusahaan. Kemudian cara-cara pembuatan keputusan yang etis, pembuatan keputusan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama, dan menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya perilaku etis pada semua karyawan.